Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar ke-6 setelah Cina, Brasil, India, USA dan Malawi, dengan jumlah produksi sebesar 136.000 ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia. Indonesia juga termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Dan menempati urutan ketiga setelah China dan India. Jelas kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya rokok. Karena merokok adalah sebuah hal yang lumrah di semua kalangan. Dari mulai orang tua, remaja, hingga anak kecil. Perlu diketahui, jumlah perokok aktif di Indonesia berdasarkan survei Global Adult Tobacco Survey GATS tahun 2011, sebanyak 60,3 juta orang dan tahun 2021 menjadi 69,1 juta perokok. Dan kemungkinan jumlah ini akan meningkat di tahun 2023. Bagi para perokok maupun yang tidak merokok, pasti sudah tidak asing lagi dengan tulisan yang ada di bungkus rokok. Di bagian atasnya tertulis peringatan, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Bahkan ada yang tertulis, merokok membunuhmu. Tulisan-tulisan itu sudah pasti selalu ada di semua bungkus rokok. Jika di bungkus rokok sudah jelas tertulis akibatnya dari merokok, kenapa masih banyak sekali orang yang merokok? Apa benar jika merokok itu dapat membunuhmu? Oke, mari kita bahas. Gua pernah dengar cerita tentang seorang nenek-nenek yang menjadi pecandu rokok selama puluhan tahun, yang berusia lebih dari 100 tahun. Nama nenek ini Batuli Lamicane. Tinggal di Nepal, dia sudah berusia 112 tahun. Ada orang dengan usia menembus umur 100 tahun, mungkin bukan hal yang sangat luar biasa di dunia ini. Tapi kalian akan kaget ketika mengetahui kebiasaan yang membuat dia panjang umur. Yaps, kebiasaan Batuli adalah merokok. Dia adalah seorang perokok berat. Sehari, dia mengisap 30 batang, dan itu dilakukannya selama 95 tahun. Batuli mengaku sudah merokok sejak remaja, tepatnya saat dia berusia 17 tahun. Aku sudah merokok selama 95 tahun, dan tak ada yang salah dengan gaya hidupku ini, ujarnya. Bahkan kabarnya, nenek Batuli sering dinasehati oleh dokter untuk berhenti merokok karena umurnya sudah tua. Tapi malah dokternya yang meninggal duluan. Dan cerita ini memang benar adanya, bukan sebuah kebohongan belaka. Setelah mendengar cerita ini, apakah kalian masih percaya dengan tulisan, merokok membunuhmu, yang ada di bungkus rokok? Faktanya, di Indonesia setiap tahun terdapat 57.000 orang meninggal akibat rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Tapi katanya, menurut artikel yang pernah gua baca dulu, dari banyaknya orang yang meninggal karena merokok, sebenarnya mereka tidak benar-benar 100% disebabkan karena rokok. Tapi memang sebelum mereka menjadi pecandu rokok, mereka sudah mempunyai penyakit. Yang akibatnya penyakit mereka semakin parah karena merokok. Gua gak tahu artikel yang gua baca ini benar atau tidak, lo percaya atau enggak itu terserah lo. Tapi gua rasa, mungkin emang gitu kenyataannya. Karena yang gua lihat di lingkungan sekitar gua, banyak banget orang tua yang umurnya udah lebih dari 60 tahun, mereka masih ngerokok sampai sekarang, dan mereka sehat. Menurut gua, merokok tidak membunuhmu, tapi menghidupimu dan negaramu. Kenapa gua bilang gitu? Oke, gua jelasin. Sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari perpajakan. Dan perusahaan rokok adalah salah satu penyumbang pajak terbesar bagi negara. Menurut laporan keuangan pemerintah pusat LKPP, yang sudah diaudit, pada tahun 2011 realisasi pendapatan dari cukai hasil tembakau baru sekitar 73,3 triliun rupiah. Kemudian pada 2021 realisasinya mencapai 188,8 triliun rupiah. Bayangkan, berapa banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada satu batang rokok. Jika kalian tidak merokok, negara akan kehilangan salah satu penghasilan terbesarnya, yaitu dari pajak cukai rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Dan itu adalah uang yang kalian sumbangkan kepada negara, setiap kalian membeli satu bungkus rokok. Artinya, kalian yang menghidupi negara, dan negara yang menghidupi kalian. Lagian gua bingung, kenapa hanya di bungkus rokok yang tertulis, merokok membunuhmu? Padahal banyak sekali sesuatu yang sering banget dikonsumsi masyarakat setiap harinya, yang lebih mematikan daripada rokok.
Salah satunya adalah gula. Kalian pasti udah gak asing sama yang namanya penyakit diabetes. Dan penyebab utama diabetes adalah gula. Jumlah kematian akibat diabetes di Indonesia mencapai 236.000 pada 2021. Pada 2021, IDF menyebut ada 537 juta orang dewasa, usia 20-79 tahun, atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Dan bukan hanya diabetes, Dr. Maksi Rein Rondonuwu mengatakan konsumsi gula berlebih, baik dari makanan atau minuman berisiko tinggi menyebabkan masalah kesehatan seperti gula darah tinggi, obesitas, dan diabetes mellitus. Yang kalian dengar itu adalah fakta. Angka kematian yang disebabkan oleh gula lebih tinggi daripada rokok. Tapi kenapa hanya dibungkus rokok yang tertulis, membunuhmu? Sudah lazimnya sebagian besar laki-laki khususnya dewasa perokok, baik perokok aktif maupun pasif. Karena disadari atau tidak ketika kita para laki-laki sedang berkumpul, ngobrol sambil ngopi, pasangan tepat dan nikmat adalah rokok. Terlepas entah itu rokok kretek atau filter. Tidak tahu mengapa ketika kita ngopi sambil ngerokok serasa selalu ada ide-ide cemerlang untuk menginspirasi setiap perbincangan. Nilai positif dari rokok tidak hanya menyumbang pajak kepada negara, tapi banyak sekali seniman yang menciptakan karya-karyanya saat sedang menghisap rokok. Kita tidak tahu ada berapa lagu di dunia ini yang tercipta karena satu batang rokok. Mungkin ribuan, atau mungkin jutaan. Mereka bisa makan karena karya-karyanya. Artinya, karena satu batang rokok mereka bisa hidup. Bahkan bukan hanya seniman, banyak sekali para pemikir dan tokoh nasional yang menjadi perokok aktif seperti Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman dan Haji Agus Salim. 3 tokoh penting pejuang kemerdekaan dan juga para pemikir, yang mungkin jika tanpa mereka, negeri ini tidak akan merdeka. Dan mereka adalah para perokok. Gua juga seorang pecandu rokok, dan mungkin jika gua gak ngerokok, video-video gua di YouTube gak akan ada. Karena setiap gua ngerokok, gua mendapatkan inspirasi. Pikiran gua tertuang ketika gua ngerokok. Gua bukan seorang seniman, tapi kadang gua nyiptain lagu sendiri. Tapi jika gua gak ngerokok, mungkin lagu-lagu gua gak akan pernah tercipta. Setiap gua ngerokok, semua masalah yang ada di otak gua hilang entah kemana, dan gua ngerasa hidup kembali. Gua gak pernah menyesal menjadi perokok, dan gua mensyukuri hidup gua karena menjadi perokok. Gua ingat kata-kata Cak Nun, saya merokok karena mensyukuri nikmat Tuhan yang telah menciptakan tembakau. Kalaupun memang benar merokok menyebabkan kematian, gua akan senang ketika gua mati, karena telah hidup menjadi perokok. Sekian dari gua, nama gua Malik, salam pengangguran.